Guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya bersilaturahmi di daerah Desa Siwiru, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Nah, kita akan berbagi tips untuk cara merawat domba betina yang ada di peternakannya Abah Aris, daerah Kuningan nih guys. Nah, kita ketemu langsung dengan yang bersangkutannya. Nah, ini lokasi kandangnya ini, sekelilingnya ini adalah pesawahan nih guys. Nah, ini untuk pemandiannya. Nah, di kandangnya Abah Aris ini ada 3 kolon yang untuk pemandiannya guys. Sering dilakukan ini sama Abah Aris ini selama 15 hari sekali kalau cuaca cerah. Nah, ini domba-domba yang jantannya ini dimandikan. Kalau yang betinanya itu untuk dimandikannya setelah pasca lahiran nih guys. Nah, kita akan ketemu dengan Abah Arisnya dengan tips cara merawat domba betinanya nih guys. Nah, kita lihat dulu nih domba-domba yang ada di kandangnya Abah Aris. Domba-domba betinanya nih. Nah, ini ketemu sama Abah Arisnya. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah Aris? Alhamdulillah, Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, ini domba-dombanya lumayan banyak nih yang betinanya nih Abah. Ini jantan ini belum dikawinkan ini. Belum dikawinkan. Nah, persiapan. Alhamdulillah. Ini apa namanya, pengembang biakan ya Abah ya? Iya, pengembang biakan. Nah, nih ada yang nanya di kolom komentar di channel Agung, komentar di Agung Dombanya nih Abah. Kalau boleh tahu cara merawat untuk domba betina, kalau bisa berbagi gimana nih, Bah? Ya, kalau perawatan sih mau betina mau pejantan sama. Iya. Cuma kalau betina kan memang harus dicukur dulu Sebelum masuk ke kandang. Sebelum dimasukkan untuk di kolonikan. Nah, karena kan sebagian besar yang sebelah sana itu kan koloni, iya, dikawinkan, kita diamkan selama 30 hari. Iya. Ya, insya Allah pasti hamil gitu. Karena gitu. siklus dari si betinanya birahi, ya, itu 20 hari sekali. 20 hari sekali ya. Dan itu pun hanya hari itu saja gitu. Kalau telat ya pasti kan, kalau misalnya kita kawinkan secara manual, artinya hanya satu betina, kemudian kita ambil lagi si betinanya lagi pas birahi-birahinya kita ambil pejantan, itu kadang kita kelewat gitu loh. Karena kan ya itu tadi syaratnya, kalau kita kawinkan satu-satu itu harus bareh, berem, dan basahnya harus benar-benar kita perhatikan gitu. Iya. Cuma kalau kita kolonikan, si pejantan dia udah tahu sendiri nalurinya, inilah ngelebihin dari teman-teman semua lah nalurinya si bandot. Karena dia sanggup lah 15 lawan 1 untuk pejantan tangguhnya ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pemeliharaan di kandang Abah Aris gimana nih untuk domba betina sama domba jantannya nih Pak? Kalau domba betina di sini pakannya kulit kacang. Oh, ini Pak ya. Kita campur sama konsentrat. Kulit kacang sama konsentrat. Itu pengaruh terhadap ini Pak, kesehatan untuk breeding? Ya, pengembang biakan kan kita nggak boleh gemuk. Syaratnya jangan terlalu gemuk. Gemuk kan nantinya bahasa kerennya memajir dah. Oh iya. Nah, jadi harus sedang gitu. Jadi nggak boleh gemuk. Dari pakan pengaruh Pak? Ya pasti pengaruh kalau konsentratnya banyak. Maksudnya untuk domba itu jadi birahi atau apa, dari segi pakan pengaruh nggak? Bisa pengaruh juga. Karena gitu. Kalau ya tadi kalau majir dia tidak akan birahi gitu. Nah, itu satu domba jantan. Kalau misalnya untuk beberapa domba betina, nah itu ada jamu untuk domba jantannya Pak? Ya kayak manusia aja, kayak Mas Agung kan perlu madu, perlu telur kan ya. Ya itu juga sama. Ada khusus sekali lah. Oh, ada ya. Nah, selama memelihara domba betina, terus merawatnya ini ada itu nggak kendala untuk memelihara domba betina ini Pak? Kalau mau betina mau pejantan penyakitnya hampir mirip sih. Cuma yang perlu kita perhatikan untuk betina itu kandungan mineralnya harus kita jaga. Karena ada beberapa kali melahirkan, setelah melahirkan si betinanya lumpuh. Nah, itu penyebabnya apa tuh?
Ya dari literatur yang kami baca itu kekurangan mineral. Kurang mineral. Nah, Ada jadi itunya apa namanya solusinya, Pak? Solusinya ya mineral bloknya harus kita Membuat siapkan, gitu. mineral Nah, block. Iya, 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 iya. Terus kalau tips dari Abah kalau misalnya domba betina yang dipelihara oleh Abah di sini ini untuk vitamin atau untuk obat-obatan apa namanya rutinnya apa nih, Pak? yang jelas mah sebelum pijakan obat cacing itu harus Oh, obat itu cacing. harus ini Berbagai macam merek lah, Pak ya. berbagai macam merek Pak. Ah, Kalau saya punya sih mereknya Iya. ini untuk obat cacingnya. ya, Nah ini obat cacingnya Kalbazen SG. Kalbazen. Ini- Jadi itu kan sebelum dipijah ya, Pak ya. iyalah. Kalau udah dipijah kan bahaya, apalagi lagi ngandung kan bahaya. Takutnya ada efeknya gitu. Betul. Walaupun saya belum baca literatur yang mengatakan atau menyatakan bahwa kambing yang hamil nggak boleh diobat Cacing, gitu ya, loh. betul, betul, betul. Tapi saya lebih baik menghindari. Jadi sebelum Ah. kita pijahkan kita obat cacing dulu. Nah, kalau masalah pakan yang ada beberapa literatur yang mengatakan tidak boleh makan fermentasi yang domba-domba betina yang lagi ngandung. Itu gimana? Menurut apakah benar ataukah tidak ya? Saya belum nyoba tuh Mas. Karena pakan di sini ya itu tadi Alami ya? masih kita gunakan ini belum ada proses fermentasi. Fermentasi, betul, betul, betul. Dan selama memelihara domba betina terus ada yang melahirkan. Nah, ini apa hasilnya gimana nih, Pak? Ya hasilnya kan yang penting kita pelihara dengan baik. Masalah hasilnya kan dari sana Mas. Ada yang 2 jantan semua ternyata si induknya nggak mau nyusuin bisa mati. Ada juga yang begitu. Ada yang 1 kayak ada yang 2 lahiran anaknya 1 mati, ternyata yang induk lain lahiran induknya mati, anaknya kita jadikan 1 ternyata mau nyusuin juga ada. Itu namanya adopsi. Oh iya, adopsi. Kalau Ya, kita paksakan dengan pakai susu formula ya biaya tinggi. iya, high cost, biaya tinggi ya, betul, betul. Jadi walaupun indukan bukan indukannya tapi di domba juga bisa, Pak ya. Itu tipsnya gimana, triknya, Pak? Triknya ya kita simpen, ada beberapa yang lahiran kan bareng gitu, kita simpen ternyata mau gitu. Mau itu dianggap anaknya. Mau induknya mau si apa namanya cempenya juga mau gitu, dia bisa mau nyusu. Nah ya kita biarkan, ternyata ada nih yang diadopsi. Betul. Oh yang ini nih. Ini diadopsi. Iya. Ini anaknya 2. Nah yang hitam itu adopsi. Nah ini yang hitam. Anaknya ini 2 tadinya. Anaknya 2. Satunya mati. Kemudian kita yang ini lahiran yang ini kita masukkan dari indukan yang lain karena indukannya sakit. Oh gitu. Tapi ini indukan yang bukan orang tua kandungnya atau indukan kandungnya mau ya, Pak ya? Gitu. Ya alhamdulillah mau, mungkin ya apa namanya rezeki juga gitu. Iya. Balik rezeki. Betul. Nah, itu dombanya betina. Ini juga baru lahiran juga nih. Iya. Cuma anaknya satu-satu. Anaknya satu. Indukan ini satu. Nah, indukan ini satu. Jantan atau betina nih, Pak? Ada yang jantan, ada yang betina. Ya, ini baru berapa lama nih? Ya sekitar 2 minggu lah. Tapi indukannya mau menyusui, Pak? Ya? Karena dilihatnya dari apa, anaknya nggak teriak-teriak. Nah kalau ini lahiran 2 jantan semua mati anaknya. Ini. Nah ini yang betina yang ini nih ya. Iya, oh gitu. Jadi lumayan ya, bagai macam masalah juga ya yang untuk pengembang biakan ya, Pak ya. Ya pastilah. Cuma kan kita harus belajar, harus kenapa nih, harus banyak nanya sama yang sudah senior lah gitu lah, yang berpengalaman ya. Tetap yang namanya kita usaha tetap harus punya mentor. Iya. Jadi harus ada guru ya. Iya. Walaupun lain ilmu nggak masalah. Iya. Lain ilmu ya makin banyak ilmu. Literaturnya ya, betul. Ada ini untuk masukan kalau misalnya ada yang ingin memelihara atau cara merawat dari domba betina yang untuk pemula, bagaimana, Abah Haris? Yang jelas pilih yang bibitnya itu atau betinanya itu harus kaki depan kaki belakangnya harus gagah. Yang gagah, betul. Harus kuat gitu loh. Terus bodinya juga harus besar.
Bodinya harus besar, betul. Itu untuk yang jantan ya, artinya dia akan melahirkan yang pertama kali gitu Iya, loh, kan. iya. Tapi kan alangkah baiknya jika kita memelihara itu yang baru pertama kali ngelahirin, Ya. terus anaknya 2. Itu Sudah terbukti lah itu sudah sudah. terbukti lah gitu. Jadi Anak berikutnya milih yang sudah punya anakan udah lah pernah judulnya. punya, Iya. udah. Tapi umurnya masih muda lah Masih judulnya muda. ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu itu kalau untuk umur maksimal dari domba betina itu sampai umur berapa ya proses produksinya? Bah. Kalau proses produksinya sampai dia umur 4 tahun 5 tahun tuh Masih bisa lah masih judulnya. bisa. Atau sampai giginya tanggal semua lah judulnya ya. Iya, punya bapak tuh dulu waktu melihara ada yang hampir 5 tahun 6 tahun lah, nggak ganti-ganti itu Oh, aja. itu aja. Dan hasilnya bagus semua ya. Dan hasilnya bagus. Yang penting asupan Pakannya bagus, dan bermutu nutrisinya, dan ya. pemeliharaannya ya. Nah, itu guys terutama untuk kandang ya, jangan sampai ada ini kan ini nggak ada nih kotoran yang tertinggal. itu lihat ini salah satu cara merawat juga guys. Jadi di kandangnya juga harus bersih dan tidak kotor, terus tempat pakannya juga rapi. Nah, ini salah satu tips juga nih guys. Sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara sama sinar matahari yang masuk ke kandang dan lingkungan kandang yang udaranya cerah banget nih guys. Apalagi di daerah Kuningan ini sejuk. Enak lihat mata memandang nih guys. Nah, itu tips cara merawat domba betina di kandang Abah Aris yang lokasinya di Desa Ciwiru, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan guys. Nah, barangkali ingin bertanya atau apa nanti ada di deskripsi guys nomor HP beliau, atau yang butuh domba betinanya juga bisa nanti hubungin beliau guys. Oke guys, untuk channel Agung Dombanya guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya guys. Terima kasih atas waktunya, dan yang telah memberikan subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga liputan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.